Shalom semuanya adik-adik sekolah UGB Sumbersari. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, puji Tuhan. Saya percaya pas kita ibadah nggak ada yang tidur ya, aman. Dan kita akan tenangkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada berkat Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan, maka ada Tuhan di tengah-tengah kita walaupun kita di rumah. Dengan kasih saya minta Kak Jojo untuk berdoa. Ayo adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah, kami bisa berkumpul Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, kami siap untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita tenangkan hati kita, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menenangkan hati kita untuk memuji Tuhan. Everything I
Sumersari dan Sabtu Gembira GB Sumersari. Hari ini Kak Merni percaya bahwa kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan Yesus, sebelumnya kami mau berdoa mengucap syukur dan layakkan kami Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami memberikan hati pikiran kami, tangan kami, tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah Minggu GB Sumersari, hari ini kami percaya bahwa sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan. Wah, udah siap semua ya. Siapa yang siap membaca firman Tuhan, angkat tangannya 2. Wah, udah siap semua ya. Nah, hari ini kami membawa cerita tentang yaitu orang kaya yang bodoh. Ya, di situ kita buka Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, kita buka Lukas ayat pasal 12 ayatnya ke-13 sampai 21. Judulnya di situ, makanya Kak Mer tadi bilang orang kaya yang bodoh. Ya, di situ kita baca ya ayatnya masing-masing. Siapa yang sudah siap firman Tuhan di depannya? Baca Alkitab. Wah, semua ya sudah ya di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita membaca firman Tuhan.
ayatnya yang ke-13 ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantaran atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya lah tidak tenang daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala hasil gandumku dan barang-barangku." Di situ dikatakannya, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, semua anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi apa? Yang melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita hari demi hari, ya. Bukan hanya hari Minggu doang kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan Yesus tetap ada. Betul? Betul, semuanya ya. Bukan hanya hari Minggu Tuhan Yesus ada. Bukan hanya ketika kita makan Tuhan Yesus ada, tidak. Bukan hanya ketika kita mau sekolah Tuhan Yesus ada, tidak. Bukan hanya ketika kita tidur Tuhan Yesus ada, tidak. Tetapi setiap menit. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan Yesus tetap hadir. Wah, tadi ada, sekarang hadir. Berarti Tuhan Yesus tetap ada. Nah, hari ini Kak Merni dikasih tema besar dari Komisi Sekolah Minggu GBI Sumbersari, yaitu jangan tamak. Jangan itu adalah perintah, ya kan? Perintah jangan, ya kan? Dan yang mengatakan itu bukan Kak Merni, bukan Komisi Sekolah Minggu, tapi Tuhan Yesus yang memerintah jangan tamak. Nah, tamak itu apa artinya? Anak-anak sekolah Minggu GBI Sumbersari Sabtu Gembira, yaitu jangan tamak, jangan memiliki yang lebih, atau ego, atau gua semua. Wah, gua semua, lu enggak. Jangan ya seperti itu, karena Tuhan Yesus tidak menginginkan seperti itu. Orang yang tamak itu tidak pernah tenang, tidak pernah memiliki damai sejahtera, tidak memiliki kebahagiaan. Dia hanya pengen lebih memikirkan yang tidak tulus, yang hanya pengen memuaskan diri sendiri. Sementara itu hasil memuaskan diri sendiri itu adalah hanya sementara. Itu bukan kebutuhan, ya. Nah, anak-anak sekolah Minggu GBI Sumbersari, kami percaya bahwa hari ini kita adalah anak-anak yang tidak tamak, ya.
Ya, tidak tamak ya, semua tidak tamak ya di hadapan Tuhan. Semua anak-anak yang bahagia, yang hebat, is the best di hadapan Tuhan. Tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu GB Sumbersari, kita harus perlu ketahui ya satu hal. Materi itu, tamak itu adalah orang-orang yang memiliki lebih ya, ingin punya lebih. Kalau istilahnya punya 10.000 uang atau 20.000 atau 100.000 atau 1 juta atau 5 juta, maka dia pengen lebih dari itu lagi. Dia mau MM-an ya, itu adalah manusia. Dan apa yang dimiliki manusia, yaitu salah satunya materi tadi adalah uang dan harta itu bisa berupa benda ya, ada HP, ada rumah, ada apa lagi ya, ada emas, ada apa lagi ya, ada tanah luas. Nah, itu harta bendanya ya. Dan ingat tadi firman Tuhan yang sudah Kak Merni bacakan buat kita semua, yaitu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang apa? Orang kaya. Orang kaya itu apa yang tidak punya dengan dia? Dia memiliki tanah besar dan dia sudah mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan hasil tanahnya. Wah, dia kurang terus dan kurang terus. Dan ketika dia sudah mendapatkan hasil tanahnya, dia menimbun di dalam lumbung-lumbungnya dan dia berkata, "Berbahagialah jiwaku, ya. Tenanglah jiwaku, makanlah dan minumlah jiwaku." Dan sebenarnya itu bukan hal utama di dalam kehidupan orang yang kaya di hadapan Tuhan. Yang kaya yang jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kaya di dalam dunia, di dalam materi aja, tetapi di hadapan Tuhan tidak kaya. Nah, itu salah satunya tadi, yaitu orang kaya itu di dalam dunia salah satunya kaya dalam materi. Itu tadi uang, tanah, HP dan segala macam ya. Tapi itu tidak menjamin kita bahagia. Tetapi orang tidak salah memiliki harta. Tetapi yang pertama dulu adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Kita baca di dalam ayat, siapa yang bisa baca ya? Nah, Kak Merni aja ya, karena kita di rumah masing-masing Kak Merni baca ya. Dari Lukas 12 ayat 31. Nah, kita melihat di bawahnya, ayo. Dikatakan apa di sini? Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak yang hebat, yang cerdas. Tapi anak-anak yang hebat, yang cerdas tentu berhikmat dong. Ya betul nggak? Yang kita cari di dunia ini apa? Harta atau kenyamanan atau kedudukan? Ayo jawab Kak Merni. Nah, hari ini pasti kita tidak mencari kekayaan. Hari ini firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Sebenarnya harta itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tinggal kita bisa enggak? Kita udah siap enggak harta itu menjadi milik kita? Jangan sampai kita sombong dengan harta yang kita miliki seperti tadi orang kaya itu. Apa yang dia bilang? Tenanglah jiwaku. Ya betul nggak? Makanlah dan minumlah, karena tadi dia sudah memenuhi lumbung-lumbungnya. Padahal itu dia sedang memenuhi lumbung-lumbungnya hanya untuk sementara. Ingat tadi dibilang Tuhan Yesus apa? Dia bilang apa Tuhan Yesus di dalam ayat berapa? 20. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi firman Allah, hai kamu engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Apa artinya? Bahwa kekayaan itu, material itu tidak akan membawa kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup kita. Hanya itu sementara. Itu hanya sesaat saja. Jangan
pertama, jangan kita mau lebih dari orang lain. Pengen barang yang lebih dari orang lain. Kita pengen kelihatan lebih dari orang lain. Itu adalah satu hal yang tidak berkenan. Tetapi kalau kita memiliki harta, di dalamnya kita bisa mengucap syukur, di dalamnya kita bisa melihat ada Tuhan di dalam setiap yang kita miliki. Tuhan bilang apa? Waduh, dia senyum, dia berterima kasih. Wah, anak-anakku ini hebat semuanya. Ternyata harta mereka itu bukan yang terutama, tetapi aku yang terutama. Maksudnya apa? Tujuan kita, hati kita bukan di dalam harta itu. Harta itu adalah tambahan. Tapi dalam hati kita, langkah kita, hidup kita, yaitu tetap ada Tuhan Yesus. Makanya tadi dikatakan apa? Jangan tamak. Anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, kita perlu tahu bahwa hidup kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Ketika hidup kita berharga di mata Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang berharga. Anak yang berharga itu adalah anak-anak yang tidak gampangan, tidak bisa tidak hanya istilahnya itu bisa orang lain menebak kita, tidak, tapi orang lain melihat harta yang berharga dalam hidup kita, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Bukan harta itu adalah hanya sementara. Nah, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, hari ini kita belajar, kita jangan tamak. Kenapa kita harus jangan tamak? Kita perhatikan, itu berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, berkat Tuhan yang senantiasa kita nikmati setiap hari, itu membawa kedamaian ke dalam hidup kita kalau kita bisa mengucap syukur, ya. Kalau kita bisa melihat hal kecil, besar, tidak seakan-akan kita tidak mampu pun kita mengucap syukur. Hal yang berharga yang boleh kita nikmati setiap hari. Yang keduanya apa? Berkat Tuhan beragam macam, ya, tadi ya Kak Merni sudah sampaikan tadi, yaitu beragam macam. Salah satunya adalah materi, itu uang, harta, ya tadi ya. Dan itu adalah sebenarnya hanya titipan Tuhan buat kita, ya. Kita tidak bawa kalau kita sudah mati itu hartanya, tetapi itu adalah titipan Tuhan yang boleh kita jaga dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti apa sih Kak Merni? Kita mengucap syukur, kita tidak tamak, kita tidak sombong, ya, karena kita udah memiliki harta banyak, tetapi kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita memiliki kekayaan, itu adalah titipan Tuhan. Berarti kalau kita tahu itu adalah titipan Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Terus apa lagi? Nah, kadang-kadang manusia lupa bersyukur, ya. Kita itu lupa bersyukur. Nah, kenapa? Sedang asik kita menikmati istilahnya yang enak-enak atau harta kita itu. Nah, itu salah, ya. Nah, kita harus perlu perhatikan, ya. Jangan kita lupa bersyukur. Jangan kita lupa mengucapkan berkat, bahwa berkat yang kita dapatkan itu adalah berasal dari Tuhan. Kalau kita itu berkat itu kita mengucap syukur, maka bertambahlah berkat itu dalam hidup kita. Yang keempat apa? Salah satu cara kita menggunakan material adalah dengan baik, itu bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kelima adalah hidup kita tidak bergantung pada material, tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dan marilah kita mempergunakan material dengan baik, dan itu bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih dari segalanya, yang lebih dari harta yang kita miliki, karena Tuhan Yesus yang bisa menjamin keselamatan hidup kita. Siapa yang sudah tahu yang meninggal dalam corona, dia bawa enggak hartanya?
Dia bawa nggak emasnya, dia bawa nggak HP yang ber-MM-an, dia bawa nggak rumahnya. Tidak ya, ingat ya, itu adalah hanya titipan Tuhan kepada kita. Yang berharga adalah ketika kita mempergunakan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, material apapun itu, dengan mempergunakan yang baik, mengucap syukur. Kita tidak lebih besar kalau kita punya kekayaan, tapi kita lebih besar kalau kita punya Tuhan Yesus. Ingat ya, hari ini kita belajar tentang jangan tamak. Oke, kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dalam hidup kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan Yesus tetap ada. Nah, sekarang Tuhan Yesus tetap ada dalam hidup kita. Sekali lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan Yesus tetap hadir. Jadi ingat, kalau Tuhan Yesus tetap hadir dalam hidup kita, maka kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, hari ini Kak Merni mau kasih PR deh ya. Hari ini Kak Merni mau ngasih PR, yaitu nanti di videoin anak-anak mengucap syukur berdoa ya. Itu PR-nya, tugasnya ya. 1, berdoa, yaitu mengucap syukur kalau Tuhan Yesus sudah menolong hari ini, atau 1 minggu yang lalu, atau dalam sekolah, atau orang tua tetap sehat. Di video ini ya doanya ya, nanti dikirim di grup masing-masing. Nanti Tante Maria Lis yang akan menilai ya, kasih poin Tante Maria Lis ya. Terus yang kedua, kita akan menghafal ayat hafalan. Bentuk ayat hafalan ada 2 ya, kelas Indria dan keduanya kelas Pratama dan Madya ya. Kita hafal ayat hafalan. Siapa yang sudah siap hafal ayat hafalan? Nah, bareng-bareng dong sama Kak Merni ya. Indria dulu, siapa kelas Indria? Ayo dengarkan Kak Merni ya. Kita baca ayat hafalan dari Lukas 12 ayatnya yang ke-15a ya. Sama Kak Merni, ayo kita baca bersama-sama ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah tentang segala ketamakan. Ini buat kelas India. Sekarang kelas Pratama dan Madya. Ayo kita baca bersama-sama. Lukas 12 ayat 15, nggak ada B, nggak ada A ya, semua ya dihafal. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Hari ini terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat singkat dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh melakukan dalam hidup kami. Tuhan ajari kami supaya kami tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang lebih utama di dalam hidup kami. Bukan harta kami, bukan benda yang kami miliki, bukan uang yang kami miliki, tetapi Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kami. Sebenarnya harta itu adalah titipan Tuhan. Saat ini biarlah kami mempergunakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami sudah beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami di rumah kami masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.